Sekretariat adalah suatu tempat yang tetap yang telah ditentukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan atau visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, sekretariat tersebut tentunya tidak terlepas dari peran dan fungsi seorang sekretaris. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tugas pokok sekretaris sebagai kepala sekretariat. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Berdasarkan definisi dari sekretariat, yaitu sekretariat adalah merupakan suatu tempat yang tetap yang telah ditentukan bersama untuk melakukan aktivitas-aktivitas demi untuk mewujudkan tujuan organisasi atau demi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Sehingga berdasarkan dari definisi tersebut dapat kita melihat beberapa tugas pokok sekretaris sebagai kepala sekretariat. Yaitu yang pertama adalah sekretaris sebagai kepala sekretariat tentunya diharapkan dapat membenahi perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan pada masing-masing sekretariat organisasi, baik itu sarana dan prasarana dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya seperti papan nama organisasi, struktur organisasi, dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya yang digunakan oleh organisasi tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan. Kemudian yang kedua adalah sekretaris sebagai kepala sekretariat. Tentunya telah membuat alur informasi yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Baik itu alur informasi yang masuk yang diperlukan pada organisasi tersebut dan juga alur informasi keluar yang diperlukan oleh organisasi-organisasi eksternal atau organisasi-organisasi yang lainnya. Sehingga pada dasarnya untuk membuat alur informasi tersebut, maka seorang sekretaris diharapkan dapat membuat petunjuk teknis untuk menyampaikan dan juga memperoleh informasi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah seorang sekretaris sebagai kepala sekretariat tentunya telah membuat pembagian tugas dan pembagian kewenangan dari seluruh personil kepengurusan yang ada pada masing-masing organisasi, mulai dari pimpinan sampai dengan bagian-bagian terkecil pada masing-masing organisasi, sehingga pembagian tugas dan juga kewenangan tersebut tentunya telah diketahui oleh seluruh komponen pembentuk organisasi, mulai dari pimpinan organisasi sampai dengan bagian-bagian terkecil yang ada pada masing-masing organisasi, sebagaimana yang terlihat melalui struktur organisasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah seorang sekretaris sebagai kepala sekretariat. Tentunya diharapkan telah dapat menjamin kondisi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sekretariat, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekretariat tersebut dalam kondisi nyaman dan juga nyaman. Kemudian yang kelima adalah seorang sekretaris sebagai kepala sekretariat tentunya diharapkan dapat membuat jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang dapat dipedomani oleh seluruh komponen-komponen organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Seorang sekretaris organisasi sebagai kepala sekretariat tentunya telah membuat petunjuk teknis atau alur untuk membuat administrasi surat menyurat, baik itu administrasi surat keluar dan juga administrasi surat masuk, di mana administrasi surat masuk dan juga administrasi surat keluar tersebut ada hal penting diperhatikan oleh sekretaris organisasi untuk memberikan informasi dan juga memperoleh informasi yang diperlukan pada masing-masing organisasi. Orang sekretaris organisasi sebagai kepala sekretariat tentunya diharapkan dapat mampu membuat time schedule atau jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan, sehingga sekretaris sebagai kepala sekretariat tentunya diharapkan dapat merancang dan juga mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesekretariatan, sehingga untuk mempermudah pelaksanaan tugas sekretaris sebagai kepala sekretariat tersebut, maka seorang sekretaris organisasi diharapkan dapat membuat petunjuk teknis ataukah standar operasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi, terutama kegiatan-kegiatan kesekretariatan, yang tentunya juga akan mempermudah sekretaris organisasi tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, karena standar operasi pelaksanaan kegiatan tersebut atau SOP tersebut tentunya akan dipedomani oleh seluruh bagian-bagian yang ada pada masing-masing organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur pada masing-masing organisasi. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati 10.000 subscriber. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerenduan untuk belajar seputaran organisasi,
Silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke grup dan teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton video yang berkaitan yang akan ditampilkan di akhir video ini.